Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17. Tentunya bersama saya Alfat Rizky. Dan pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Rabu 4 Januari 2023. Pemirsa, mengawali informasi pada sore hari ini, Komisi 11 DPR RI mendukung program yang dikeluarkan oleh OJK untuk mengurangi praktek entitas ilegal seperti rentenir dan pinjaman online, yaitu kredit pembiayaan melawan rentenir yang telah menyalurkan bantuan hingga 4,4 triliun rupiah. Komisi 11 menilai program ini perlu digalakan karena dinilai penting untuk mempermudah akses permodalan bagi pelaku UMKM. Komisi 11 DPR RI mendorong program kredit pembiayaan melawan rentenir dari OJK digalakan di seluruh Indonesia. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD bentukan OJK yang tersebar di 34 provinsi dan 416 kabupaten kota terus mendukung pengembangan usaha mikro kecil menengah di daerah. OJK meluncurkan generik model skema kredit pembiayaan melawan rentenir. KPMR ini merupakan kredit yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan formal kepada pelaku UMKM dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah. Anggota Komisi 11 DPR RI, Anis Biarwati, mengapresiasi program KPMR dari OJK. Menurut Anis, masyarakat butuh akses mudah untuk pendanaan, mengingat masih maraknya praktik penawaran kredit oleh rentenir dan pinjaman online ilegal. Ya, jadi ada satu tadi yang dipaparkan dari program OJK adalah kredit pembiayaan melawan rentenir ya PMR. Ini sangat bagus gitu karena bagaimanapun masyarakat butuh akses yang mudah untuk bisa mendapatkan pendanaan atau pembiayaan. Di saat mereka butuh, masyarakat kecil itu mau datang ke bank aja tuh takut gitu ya. Mereka merasa tidak layak untuk masuk ke bank, dan bank pun mungkin juga melihat mereka tidak layak, unbankable disebutnya. Dan adanya kredit yang tadi disampaikan murah, cepat, langsung ke masyarakat, sehingga masyarakat rentenir itu bersaing dengan bank-bank yang ini kan harusnya lebih mampu bank-bank dong. Anis berharap melalui program KPMR tersebut, lembaga jasa keuangan formal mampu menjemput bola di masyarakat kelas bawah. Dari Yogyakarta, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR akan mempelajari isi peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada masa persidangan mendatang yang dimulai pada 10 Januari 2023. DPR juga akan mempelajari perihal urgensi diterbitkannya Perpu Ciptaker yang akan dikomunikasikan dengan seluruh fraksi di DPR. Pimpinan DPR RI akan segera mengkaji dan mempelajari peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan Presiden pada akhir tahun 2022. Sesuai dengan mekanisme yang ada, DPR RI nantinya akan membahas Perpu Ciptaker dengan seluruh fraksi untuk kemudian memberikan pandangan untuk menyikapi polemik Perpu Ciptaker. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senen Jakarta baru-baru ini mengatakan DPR RI akan mempelajari juga perihal urgensi diterbitkannya Perpu Ciptaker. Sesuai dengan mekanisme yang berlaku, Perpu akan dikomunikasikan dengan seluruh fraksi di DPR. DPR akan mempelajari isi Perpu tersebut dan kemudian seperti mekanisme yang ada, tentunya Perpu itu akan dibahas dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Untuk masalah libur, saya belum bisa banyak komentar karena kan kita harus baca itu menjadi satu kesatuan, nggak boleh sepotong-sepotong supaya tidak ada multitafsir. Oleh karena itu teman-teman media supaya bersabar menunggu kita membahas itu nanti, dan tentunya tanggapan dari DPR kita akan sampaikan juga kepada masyarakat, kepada Presiden,
tentunya demikian. Sebelumnya, pemerintah resmi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Jumat 30 Desember 2022. Pemerintah tidak ingin menunggu tenggat waktu yang tertuang dalam putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 karena adanya kondisi yang mendesak seperti antisipasi terhadap kondisi ekonomi global. Zikri Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, program jaringan gas rumah tangga dianggap sebagai alternatif yang tepat guna menggantikan penggunaan tabung LPG yang saat ini masih banyak digunakan oleh masyarakat. Komisi 7 DPR pun sangat mendukung program ini karena dinilai membantu masyarakat perkotaan dalam mengakses kebutuhan energi rumah tangga terutama di wilayah Batam. Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah memberikan insentif jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga atau Jargas di Indonesia, khususnya di wilayah Batam, Kepulauan Riau. Hal ini dinilai perlu dilakukan untuk mempercepat transisi energi serta menekan impor LPG. Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga atau Jargas dinilai sangat lambat. Pasalnya, hingga tahun 2021, capaian pemerintah baru sekitar 799.000 sambungan dari target 4 juta sambungan pada tahun 2024. Dalam kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menegaskan, pemerintah perlu memberikan berbagai insentif dalam mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi, mulai dari pengusahanya hingga penggunaan di masyarakat. Nah, di satu sisi, insentif pemerintah untuk membangun Jargasnya sangat lambat sekali, anggarannya berkurang. Karena kita dorong agar PGN ini yang mengambil alih itu. Bisa membangun jaringan gas, khususnya yang mandiri. Dan ternyata PGN mengalami masalah. Yang pertama adalah persoalan hitung-hitungan pengusahaannya ya. Mereka berharap harganya bisa ditekan dari BPH Migas agar masyarakat yang memasang gas itu merasa bersemangat. Perumahan baru misalnya ditawarkan harganya yang cukup kompetitif. Nah, mereka mungkin bersemangat. Lebih lanjut, Mulyanto menyebut Komisi 7 bersama BPH Migas, Kementerian ESDM, dan PT PGN menyebut akan merumuskan langkah konkret untuk mendorong percepatan pengembangan Jargas agar dapat memenuhi target 4 juta sambungan di tahun 2024 dan manfaatnya dapat segera dinikmati masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR meminta pemerintah melakukan antisipasi dini terhadap adanya ancaman krisis pangan dikarenakan kondisi ketahanan pangan nasional saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut tidak bisa dianggap remeh, terlebih dengan adanya potensi resesi global di tahun 2023. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Usai jeda, untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan
memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, kinerja perekonomian global tengah menunjukkan fluktuasi akibat gejolak The Perfect Storm yang mampu meningkatkan risiko stagflasi dan resesi di berbagai negara di belahan dunia. Pemirsa, dinamika global tersebut tentunya turut berdampak pada stabilitas perekonomian nasional, sehingga penguatan berbagai sektor perekonomian perlu dilakukan. Salah satu sektor yang mampu menjadi kunci menghadapi terpaan krisis global tersebut yakni industri pangan. Ketersediaan pangan yang dapat dijangkau berbagai pihak dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional, sehingga ketahanan pangan perlu menjadi fokus untuk ditingkatkan dengan mewujudkan pangan mandiri atau berdaulat. Untuk lebih lengkapnya pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Ancaman krisis pangan yang mengikuti resesi global tahun 2023 berulang kali disampaikan sejumlah menteri di Indonesia. Terus melonjaknya harga dan masalah stok pangan disebut-sebut menjadi bagian dari krisis pangan global. Di awal tahun 2023, harga pangan di Indonesia hampir seluruhnya mengalami kenaikan harga. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji mengimbau, Bulog selaku BUMN pangan harus memastikan adanya sinkronisasi data karena berpengaruh pada kebijakan pangan di dalam negeri. Menurutnya, sering terjadi perbedaan data antar kementerian lembaga yang mengurus masalah pangan yang berdampak pada keputusan melakukan impor, ternyata stok di dalam negeri masih mencukupi. Kalau dikatakan nanti stok melimpah ternyata berasnya di lapangan itu nggak banyak, itu sangat berbahaya bagi ketahanan pangan kita. Tapi kalau dikatakan nanti stok kurang, ternyata data di lapangan melimpah, lalu kita mengambil kebijakan impor, itu juga bisa berbahaya untuk petani karena harga akan turun secara drastis. Jadi data ini bagian yang sangat penting untuk kita verifikasi. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Sutrisno meminta Kementerian Pertanian bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengecekan dan uji validitas terkait tingkat produksi dan stok pangan di tiap daerah. Melakukan validitas untuk meyakinkan kebenaran daripada tingkat produksi itu. Manakala tidak, stok pangan kita tidak akan mencukupi. Itu. Kemudian untuk bisa mengantisipasi beras ini mutlak diperlukan koordinasi antara Kementerian Pertanian dengan daerah, ini di era otonomi daerah. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet mempertanyakan proyeksi ketahanan pangan dalam negeri. Hal ini penting untuk merumuskan kebijakan ekspor dan impor pangan agar tepat sasaran. Slamet juga meminta Badan Pangan Nasional merumuskan strategi yang jelas dan berpihak pada kesejahteraan petani di Indonesia. Rakyat kita yang berprofesi menjadi petani selalu menjerit karena tidak mendapatkan kesejahteraan dari mahalnya harga pangan. Kalau hari ini harga pangan merangkak, itu tidak pernah kemudian langsung masuk bersentuhan dengan kesejahteraan petani, tetapi yang mendapatkan keuntungan adalah para pedagangnya. Nah, saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana nanti ya, rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan pangan yang murah, tetapi di saat yang sama rakyat yang berprofesi menjadi petani juga kesejahteraan terjamin.
Anggota Komisi 4 DPR RI Lulu Nurhamidah meminta sarana prasarana yang disediakan pemerintah harus sesuai kebutuhan bertani, sehingga petani bisa memberikan hasil terbaik. Selain itu, Lulu meminta harga beli di petani juga harus sesuai, sehingga dengan harga yang pantas, petani bisa bertani lebih baik dan hasil lebih maksimal, yang akhirnya produksi dalam negeri tetap terjaga. Ya, air, kemudian pupuk, ya, kemudian sarana prasarana, plus ketika panen itu kemudian juga dijamin misalnya harganya, jadi jangan sampai ketika jatuh. Nah, ketika misalkan semua proses ini di level petani itu nggak ada gangguan, sebenarnya mereka akan siap-siap aja. Kecuali kalau kemudian pertama di tingkatan input aja udah ada gangguan, terus kemudian di tingkatan pasca panennya ternyata kemudian dipermainkan dan tidak ada perlindungan kepada petani. Dan yang berikutnya justru kebijakan yang kontraproduktif dengan kemandirian pangan. Nah, saya kira itu yang justru membuat situasi akan sulit. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar berpendapat, Indonesia akan mampu melewati resesi global dan mengatasi krisis pangan karena Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah. Untuk itu, menurut Muhaimin, perlu ada dukungan dari pemerintah untuk menunjang proses pertanian mulai dari masa tanam hingga pasca panen. Kreativitas dan inovasi yang tentu itu membutuhkan kualitas SDM. Sumber daya manusia memiliki nilai tambah yang meningkatkan kemampuan sumber daya alam kita. Oleh karena itu sebetulnya krisis pangan tidak akan ada masalah apabila kita terus sungguh-sungguh menjadikan potensi sumber daya alam ini dengan kemampuan sumber daya manusia yang semakin kompeten di bidang pertanian. Kaum muda harus punya kecenderungan dan kesiapan untuk melanjutkan estafeta pembangunan pertanian ini. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan agar mempertimbangkan tingkat inflasi terakhir yang terjadi di Indonesia untuk menentukan besaran UMP yang sesuai demi kesejahteraan buruh dan juga pengusaha. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Utang-utang dulu saya perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen.
Kembali di TVR 17, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah agar penetapan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2023 berpihak kepada kesejahteraan pekerja. Penetapan UMP 2023 jangan hanya berpatokan pada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tanpa mempertimbangkan faktor kesejahteraan pekerja. Situasi ekonomi yang semakin sulit, kenaikan inflasi hingga naiknya harga BBM harus turut menjadi dasar pertimbangan kelayakan upah bagi para pekerja. Pemirsa, selengkapnya mari kita simak wawancara rekan kami Vincent Aldi dengan anggota Komisi 9 DPR RI berikut ini. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara 1, tepatnya di depan ruang rapat Komisi 9 DPR RI. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah memastikan UMP 2023 akan naik. Hal tersebut berdasarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Namun, tahun 2023 juga akan diprediksi akan mengalami resesi secara global. Lantas seperti apa tanggapan dari DPR RI mengenai hal tersebut? Telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Darul Siska. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Baik Bapak. Bapak, bagaimana pendapat Komisi 9 DPR RI mengenai kenaikan UMP yang akan di depan tahun yang diprediksi akan mengalami ancaman resesi ini, Pak? Ya, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja sudah memberi gambaran bahwa tahun depan itu akan ada kenaikan UMP, dan saya kira ini sudah seharusnya memang karena berbagai faktor. Yang pertama ada inflasi yang cukup besar, kemudian tahun ini juga kita mengalami kenaikan BBM, yaitu juga berimplikasi terhadap kenaikan harga-harga yang membuat masyarakat yang berpenghasilan tetap saja susah, apalagi yang tidak punya penghasilan tetap. Nah, sekarang kan kita sedang membahas tentang UMP bagi mereka yang berpenghasilan tetap. Yang semua faktor yang disebut tadi saya kira harus menjadi pertimbangan. Faktor inflasi, faktor resesi, faktor kenaikan harga-harga di pasar juga harus menjadi pertimbangan dalam rangka menentukan UMP masing-masing daerah. Yang lain dari itu, kami sudah pernah juga memberitahu di dalam rapat mengingatkan kepada Menteri Tenaga Kerja agar memberi panduan yang mudah dimengerti oleh pimpinan daerah atau stakeholder di daerah dalam menghitung kenaikan UMP tersebut. Selama ini kan selalu dianggap cara atau tata cara penghitungan kenaikan UMP itu sangat berbelit-belit, sehingga menjelaskannya kepada masyarakat yang menerima upah juga jadi susah. Nah, jadi faktor nominal menjadi satu hal. Yang hal kedua adalah faktor teknis kenaikan UMP itu sendiri. Mengenai besaran dari kenaikannya tersebut, Pak, karena kan dari para pekerja masih mengeluhkan terlalu kecil, karena juga di depan ancaman resesi seperti itu. Apa Pak tanggapan dari DPR ini? Kecil dan besar itu kan relatif ya, sangat tergantung dari kebutuhan hidup kita. Dan juga harus dipahami kenaikan UMP itu bukan saja dari segi kepentingan penerima upah, tapi juga kepentingan pemberi upah. Pemberi upah juga harus menghitung kemampuan dia untuk meningkatkan upah itu berapa. Jangan-jangan dia bisa memberikan kenaikan upah yang besar, tapi kemudian modal kerja perusahaannya untuk bisa berlanjut malah terkurangi, sehingga produksinya tidak maksimal. Jadi menurut saya harus ada pembicaraan yang equal antara pemberi upah, penerima upah dengan pemerintah yang menetapkan UMP itu, sehingga didapatkan angka ideal yang memberi kenyamanan bagi penerima upah, ketenangan juga bagi pengusaha karena ada keberlangsungan usahanya, dan pemerintah juga memberikan
keputusan yang tidak berat sebelah begitu. Menurut Komisi 9 sendiri Pak, untuk sebenarnya UMP yang layak itu seperti apa? Karena melihat kondisi Indonesia masih kondisi baru bangkit dari pandemi serta dari ancaman resesi global itu sendiri Pak. Nah itu yang saya tadi sampaikan, itu mesti harus ada hitung-hitungannya sendiri. Saya sendiri tidak bisa memberikan prosentase idealnya berapa. Karena kan harus ada faktor inflasi dihitung, kenaikan harga dihitung, kemampuan pengusaha dihitung, kemudian kita juga baru keluar dari pandemi yang berat, malah sekarang sebentar kita sudah masuk lagi kepada ancaman Omikron XBB yang semua kita sudah masuk lagi PPKM. Nah ini kan semua ini harus menjadi pertimbangan dalam menentukan UMP ini. Jadi semua pihak harus dengan kearifan bisa melihat UMP 2023 ini sehingga tidak menimbulkan gejolak baru di tengah-tengah masyarakat kita. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Bapak Darul Siska yang beliau telah menyampaikan tadi bahwa perlu adanya pembicaraan lebih lanjut antara pihak-pihak yang terkait untuk menyimpulkan UMP tahun 2023. Mengingat Indonesia baru saja pulih dari pandemi serta akan rencana bahwa untuk menghadapi resesi yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Silakan Nazia. Baik, terima kasih Alfat dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu berita terkait DPR yang akan membahas Perpu Cipta Kerja usai masa reses. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR akan mempelajari isi peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada masa persidangan mendatang yang dimulai pada 10 Januari 2023. Dasko menuturkan pihaknya baru akan mempelajari Perpu Ciptaker pada masa persidangan 3
tahun sidang 2022-2023 karena Perpu tersebut diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo saat DPR sedang dalam masa reses pada akhir Desember 2022 lalu. Dasko mengatakan DPR akan mempelajari juga perihal urgensi diterbitkannya Perpu Ciptaker dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, Perpu akan dikomunikasikan dengan seluruh fraksi di DPR. Dasko mengaku belum bisa memberi komentar banyak terkait isi dan aturan dalam Perpu Ciptaker karena harus mempelajarinya terlebih dahulu dengan seksama termasuk perihal aturan libur kerja. Menurut Dasko, setelah mempelajari dan membahas Perpu Ciptaker, DPR baru akan memberikan tanggapan kepada masyarakat maupun pemerintah. Dasko menghormati kewenangan pemerintah memilih mekanisme penertiban Perpu menanggapi Undang-Undang Ciptaker yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Menurutnya mekanisme tersebut juga sudah diatur oleh aturan hukum yang ada. Namun Dasko memastikan DPR akan tetap mencermati isi Perpu Ciptaker. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi memastikan bahwa DPR hanya bisa menerima atau menolak Perpu tetapi tidak bisa mengubah isinya. Namun menurutnya hingga saat ini DPR belum menerima salinan Perpu Ciptaker secara resmi dari pemerintah. Selain itu, Baidowi menilai terkait sifat kegentingan yang memaksa diterbitkannya Perpu Ciptaker itu merupakan perspektif dan subjektivitas pemerintah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menetapkan dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Jumat 30 Desember 2022 atas kebutuhan mendesak guna mengantisipasi kondisi global. Baidowi mengatakan pertimbangan penetapan dan penerbitan Perpu adalah kebutuhan mendesak, di mana pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik terkait kondisi ekonomi maupun geopolitik. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu berita mengenai DPR tegaskan KUHP baru sebagai rekodifikasi hukum pidana. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini, pemirsa, pemerintah resmi mengundangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru usai Presiden Joko Widodo menandatangani belet itu pada Senin 2 Januari lalu. KUHP baru itu kini tercatat sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dikutip dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara, KUHP resmi diundangkan per Senin 2 Januari 2023 yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Pratikno. Dan KUHP baru terdiri dari 37 bab, 624 pasal, dan 345 halaman yang terbagi dalam 2 bagian, yakni bagian pasal dan bagian penjelas. Pengundangan KUHP dilakukan 25 hari setelah rapat paripurna DPR RI telah mengesahkan rancangan undang-undang tersebut pada 6 Desember lalu. KUHP yang baru itu akan menggantikan KUHP yang berlaku saat ini yang disebut sebagai warisan pemerintah kolonial Belanda. RUU KUHP kala itu disahkan di tengah kritik sejumlah masyarakat sipil terhadap RUU tersebut dikarenakan sejumlah pasal dalam KUHP yang baru ini dinilai mengancam demokrasi, kebebasan berpendapat, dan hak-hak pribadi masyarakat. Beberapa pasal itu antara lain pasal penghinaan presiden, pasal makar, penghinaan lembaga negara, pemidanaan demo tanpa pemberitahuan, hingga berita bohong. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengatakan bahwa KUHP akan berlaku efektif dalam 3 tahun ke depan, terhitung usai undang-undang tersebut diundangkan. Yasona menyebut selama periode itu pemerintah dan tim akan aktif melakukan sosialisasi kepada institusi penegak hukum, institusi pendidikan, hingga ke masyarakat umum. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa KUHP terbaru sebagai sebuah upaya untuk merekodifikasi hukum pidana dan juga mampu menjawab segala perkembangan di masyarakat. Puan juga menjelaskan bahwa seluruh proses diskusi dan juga pembahasan akan KUHP nasional sudah sejak lama dilakukan oleh pemerintah, yakni pada tahun 1963 silam. Menurutnya, dengan adanya perubahan sistem hukum di tanah air tersebut menjadi sebuah hal yang sangat penting lantaran memang situasi dan kondisi negeri ini sudah sangat berbeda dengan zaman penjajahan dulu.
Pengesahan KUHP nasional adalah sebuah langkah besar dari bangsa ini untuk melakukan reformasi hukum pidana menjadi sebuah negara hukum yang lebih demokratis. Dirinya juga menjelaskan bahwa setidaknya pemberlakuan KUHP nasional akan benar-benar berlaku pada tahun 2025 mendatang. Puan mengakui bahwa memang sama sekali tidak bisa dipungkiri kalau kondisi masyarakat di Indonesia sangatlah beragam. Keberagaman tersebut kemudian melahirkan adanya perbedaan sudut pandang sehingga sudah sepatutnya terjadi upaya mempersatukan berbagai perbedaan itu dengan jelas melalui sistem hukum yang jauh lebih jelas pula, yakni KUHP nasional. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu berita dari DPR yang akan membahas Perpu Cipta Kerja usai masa reses, juga berita mengenai DPR yang tegaskan KUHP baru sebagai rekodifikasi hukum pidana. Dan kembali ke rekan Alfat. Baik, terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.